Saudara, dukungan AS untuk Israel tak membuat Iran berhenti menembakkan rudal balasan ke sejumlah kota di wilayah Israel. Garda Revolusi Iran kembali merilis serangan rudal W-14 yang menyasar wilayah Israel. Rudal-rudal yang ditembakkan pada Kamis kemarin ini menurut media Iran menyasar fasilitas militer Israel dan target intelijen lainnya. Iran tak menyebut soal lokasi peluncuran rudalnya. Serangan yang merupakan bagian dari operasi True Promise 3 ini merupakan bagian dari balasan rentetan serangan Israel. Iran kembali melancarkan serangan terbarunya yang mengincar wilayah Israel Selatan pada Jumat 20 Juni 2025. Serangan ini dilaporkan memicu kebakaran terhadap 6 gedung apartemen dan mobil di sekitar lokasi. 6 orang dilaporkan terluka. Militer Israel melaporkan pihaknya sempat mendeteksi adanya rudal yang diluncurkan dari Iran. Serangan rudal Iran itu juga sempat memicu sirine peringatan di wilayah Israel Selatan. Soroka Medical Center, rumah sakit utama di kota Beersheba dekat Tel Aviv, mengalami kerusakan parah akibat hantaman rudal Iran pada Kamis 19 Juni 2025. Akibat serangan ini tercatat 47 orang mengalami luka dan sejumlah pasien telah dipindahkan ke tempat yang aman. Setelah serangan ini, fasilitas medis ditutup untuk semua pasien, kecuali kasus yang mengancam jiwa. Perdana Menteri Israel Netanyahu marah dan mengecam serangan Iran yang menargetkan rumah sakit. Netanyahu juga berterima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dukung perang Iran. אסטרטגי קיומי על המדינה שלנו ולכל אחד מאיתנו יש את התפקיד הקטן. אתם תעשו את הדברים הגדולים, אנחנו ניתן לכם את הגיבוי. זה הכוח שלנו, כולנו ביחד. Is fighting to remove the nuclear and missile threat aimed at our annihilation. We're targeting military sites. We're targeting nuclear sites. We're targeting missile sites. They're targeting a hospital. In this hospital, their patients are immobile. They can't even move. Right next to it is a children's ward, a baby's ward, infants. They target it. They can give this nonsense that they're targeting military sites. What military sites? I know all the military sites in Israel. There isn't a military site here for miles and miles around. They're targeting civilians because they're a criminal regime. President Trump will do what's best for America. I trust his judgment. He's a tremendous friend, a tremendous world leader, a tremendous friend of Israel and the Jewish people. And we will do what we have to do, and we are doing it. We are committed to destroying the nuclear threat, the threat of a nuclear annihilation against Israel. Serangan roket Iran juga menghantam kota Ramat Gan, salah satu wilayah metropolitan Tel Aviv, Israel. Ledakan mengakibatkan kerusakan struktur besar-besaran dan menyebabkan puluhan orang terluka. Sejumlah warga dievakuasi dari gedung-gedung tinggi dan wilayah kawasan ledakan Ramat Gan dikosongkan. Akibat serangan roket Iran yang menghancurkan sejumlah bangunan, warga kota Ramat Gan, Tel Aviv memilih untuk tinggal di stasiun kereta bawah tanah Israel.
Ratusan orang berebut masuk stasiun kereta bawah tanah terdekat dari tempat tinggal mereka. Warga memilih tidur beberapa malam di wilayah ini karena merasa lebih aman untuk melindungi diri dari serangan rudal Iran selama beberapa hari terakhir. مداوم را دارد فوق پیشرفته رژیم صهیونی است که قابلیت جهت حمله. Televisi pemerintah Iran memamerkan drone Israel yang berhasil ditembak jatuh di kota Isfahan pada Rabu lalu. Angkatan bersenjata Israel mengakui salah satu drone miliknya, HAM-900, telah ditembak jatuh rudal Iran. Israel menegaskan tak ada data apapun yang bisa diambil Iran dari drone tersebut. Militer Israel merilis video yang menunjukkan serangan yang menyasar sejumlah peluncur rudal Iran Jumat pagi. Serangan Angkatan Udara Israel menghancurkan sistem rudal Iran dan instalasi radar wilayah Isfahan dan Teheran. Militer Israel mengklaim radar Iran digunakan untuk mengacaukan operasi serangan pesawat-pesawat Israel. Israel menyerang reaktor air berat milik Iran di Arak, Kamis 19 Juni 2025. Kantor berita milik pemerintah Iran menyebut ada 2 proyektil menyasar fasilitas nuklir milik Iran tersebut. Namun dilaporkan tidak ada kerusakan atau dampak radiasi akibat serangan ini. Militer Israel mengatakan jet tempurnya menargetkan fasilitas Arak dan segel inti reaktornya untuk menghentikannya digunakan memproduksi plutonium. Hari ke-8 perang Iran dan Israel, serangan masih terus diluncurkan, mulai dari serangan terhadap reaktor nuklir di Iran hingga rumah sakit dan kawasan pemukiman di Israel. Apa yang menjadi target serangan dalam perang ini dan kekuatan militer dari Iran dan Israel? Kita bahas bersama jurnalis Kompas TV, Julius Juman. Mas Julius, analisis gambar Anda selama seminggu Israel-Iran saling serang dan makin memanas. Apa yang terjadi selama seminggu ini? Oke, seperti ini Lona, kita ke wall pertama. Di hari pertama pertempuran, hari Jumat pekan lalu, dimulai dengan infiltrasi agen Mossad di dalam wilayah Iran. Tujuan operasi ini untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara, terus kemudian peluncur rudal dan radar. Tujuannya untuk untuk membuka jalan angkatan udara Israel untuk bisa masuk ke wilayah udara Iran. Ini yang jadi arsenal utamanya, F-35, Adir, F-15 Ram, F-16 Sufa. Ini arsenal utama pada hari pertama penyerangan. Tentunya didahului dengan infiltrasi Mossad yang sudah beroperasi beberapa waktu sebelumnya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Iran? Iran sebetulnya punya angkatan udara yang terdiri dari beberapa jenis pesawat tempur. Di antaranya F-14, F-4, F-5. Ini pesawat-pesawat lama peninggalan era rezim Shah Pahlavi. Jadi sebelum revolusi Iran ya. Terus kemudian juga ada beberapa pesawat buatan Rusia, MiG-29. Tapi dibandingkan dengan alutsista udara milik Israel, bisa dikatakan yang punya Iran itu lebih produk lebih lama ya. Teknologinya juga lebih, bisa dikatakan lebih lama gitu. Dan berikutnya juga Israel ini melakukan preemptif serangan terhadap Iran dengan alasan Iran sedang mengayak uraniumnya 60% menjadi 90%, menjadi great weapon gitu ya. Bisa menjadi itu bahan untuk senjata. Ini yang dijadikan alasan. Nah, Israel
juga sebetulnya punya presiden sebelumnya. Beberapa kali melakukan penyerangan terhadap target fasilitas nuklir. Yang terkenal adalah Operasi Opera ketika menyerang fasilitas nuklir Osirak milik Irak tahun 1981. Jadi ini bukan yang pertama kalinya dia menyerang target fasilitas nuklir dengan alasan keamanan nasional ya. Karena dengan ada pihak lain yang memiliki kekuatan nuklir dianggap oleh Teheran bisa menjadi ancaman terhadap eksistensi Israel. Oke, berikutnya apa yang terjadi dalam perang? Berikutnya kita ke wall berikutnya. Hari Jumat, jadi serangan Israel Jumat pagi, Jumat malamnya Iran kemudian membalas lewat salvo balistik ke arah wilayah Israel. Nah, yang menjadi tumbuhannya, arsenalnya adalah beberapa jenis arsenal seperti Fatah, Shahab 3, Fatah 2 belum, ini Fatah 1, tapi ini juga cukup destruktif ya. Ini termasuk kaliber medium range gitu. Jadi dia di atas 1.500 km menjangkau wilayah Israel. Terus kemudian laporan-laporan berikutnya juga masih ada beberapa ya jenis yang lain. Khaybar misalnya itu yang dianggap membawa ancaman buat Israel. Salah satu yang terkenal. Nah, bagaimana dengan setelah setelah diserang dengan rudal balistik oleh Iran, berarti ke arah Israel. Israel membalas, menangkalnya, mencegatnya dengan beberapa sistem pertahanan udara. Di antaranya yang terkenal Iron Dome, David Sling, dan Arrow 2 dan 3. Arrow 2 dan 3 untuk mencegat balistik, rudal balistik. Nah, bagaimana dengan pertahanan udara Iran ketika dia diserang oleh pesawat tempur Israel? Dia mengandalkan beberapa sistem pertahanan udara yang di pojok itu. Bafar 373 yang paling canggih, terus kemudian ada beberapa sistem produk Rusia S-300, tapi dia punya banyak varian di sana. Nah, berikutnya Israel sendiri untuk ofensifnya dia punya beberapa jenis balistik. Oke. Jericho 2, 3, dan LoRa. Dan masih ada beberapa yang lain. Masih ada beberapa lainnya, mungkin selanjutnya. Selanjutnya, tahapan berikutnya ada fase ketika memasuki fase ini. Israel memegang superioritas udara ketika sistem pertahanan udara Iran di wilayah Iran sudah mulai banyak yang dilumpuhkan. Sehingga pesawat-pesawat Israel leluasa bergerak di wilayah Iran. Dan mereka memburu beberapa target militer penting ya. Dari hari ke-1, 2, 3, 4 itu beberapa kunci sudah. Aset militer gudang, radar, pertahanan udara, terus kemudian markas tentara, markas Gadar Revolusi Iran, berikut dengan pemimpin-pemimpinnya ya. Pemimpin-pemimpin kuncinya. Oke, berikutnya? Nah, pada tahap ini, Iran masih terus melawan dengan menembakkan balistik ke arah Teheran. Dan seringkali memang kewalahan. Nah, bagaimana membuat Israel kewalahan? Salah satunya dengan meluncurkan drone yang dianggap sebagai decoy untuk mengacukan sistem pertahanan Israel. Dan kemudian decoy itu pengalih perhatian, sistemnya kewalahan, terus kemudian Iran menembakkan rudal balistiknya sehingga sulit untuk ditangkal. Slide berikutnya apakah menunjukkan bahwa kekuatan dari Israel sama berkurangnya seperti Iran? Silakan Mas Julius. Berikutnya kita ke slide berikutnya. Nah, situasinya sekarang mungkin bisa dikatakan Israel unggul superioritas udara tadi, dia punya keuntungan taktis dan strategis ya. Dia leluasa untuk mencari target, artinya Iran masih bisa melawan dengan pertahanan udaranya tapi sifatnya minor gitu. Tapi untuk balistiknya dia tetap sampai hari ini dia masih bisa menembak ke arah Teheran dengan jumlah yang dan dampaknya dahsyat juga. Nah, situasinya seperti ini sekarang. Isunya adalah Amerika Serikat mulai menimbang untuk ikut campur, ikut cawe-cawe, ikut Israel untuk berperang melawan Iran. Dengan durasi waktu 2 minggu. Ya, dengan target utama yang dijadikan alasan adalah situs nuklir
Fordo terutama ya, yang punya instalasi bawah tanahnya mencapai 90 meter. Nah, tidak semua tidak semua sistem senjata yang bisa dipakai untuk mengebom area itu karena saking dalamnya. Nah, situasi ini ternyata juga diikuti oleh pergerakan pasukan AS. Walaupun Trump belum memutuskan untuk ikut menyerang Iran ya, tapi pergerakan beberapa alutsista strategisnya sudah terbaca. Kapal tanker udara, terus kemudian kapal induk Carl Vinson dan Nimitz mendekat ke arah. Unggulan ya, Mas? Ini betul, ini dua kapal induk, satu barusan melewati wilayah Indonesia 3 hari lalu, dia mengarah ke situ. Terus kemudian yang saya dengar yang terbaru adalah beberapa aset alutsista angkut raksasa ini, C5 dan C17 Globemaster, itu bergerak dari arah Eropa menuju beberapa basis Amerika Serikat di Timur Tengah. Oke, sebelum saya nanti ataupun kita membahas terkait dengan ikut campurnya Amerika Serikat Donald Trump, pertanyaannya begini Mas, apa yang masing-masing kedua negara ini targetkan? Israel mau targetkan apa? Iran mau targetkan apa? Israel saya pikir sekarang yang dikejar ada Fordo ya. Dan Nathan juga beberapa situs nuklir Iran yang dicurigai untuk mengayak uranium menjadi senjata. Tapi bisa jadi itu juga jadi alasan untuk sekalian mengganti rezim. Bisa jadi ya, ada beberapa analisa seperti itu. Menurut saya beberapa alasan jadi motif Netanyahu di sana. Nah, kemudian bagaimana Iran? Iran harus bisa menunjukkan dia bisa bertahan. Makanya dia harus melawan dengan cara menembakkan misil. Karena itu kurang lebih misil dan drone ya. Itu jadi alat untuk bargaining secara politik dan militer. Kalau dia sampai kewalahan atau dia sampai tidak bisa melawan, ya itu berarti menandakan Israel bisa jadi lebih unggul taktis dan strategis. Lebih unggul termasuk juga dengan adanya backup yang jelas akan didukung oleh Amerika Serikat. Bagaimana dengan Iran? Bagaimana dengan negara-negara yang selama ini memberikan dukungan? Nah, apalagi ini ya, kita akan menunggu Trump. Trump kan sudah nge-tweet akan kira-kira menunggu 2 minggu lagi sebelum menentukan sikap. Tapi sementara arsenal dan alutsista dan kekuatan militer AS ini sedang bergerak sudah digerakkan menuju Timur Tengah. Tapi keputusan belum, apakah menyerang Iran atau menyerang Fordo atau enggak. Berikutnya negara-negara superpower yang lain bagaimana? Menurut saya Rusia misalnya, yang selama ini dikenal sebagai sekutu Iran, sekarang kan dia terlibat perang di Ukraina. Nah, sumber daya militer, manusia dan sebagainya dia kekurangan. Dia bahkan sempat minta alutsista, drone dan sebagainya kan dari Korea. Bahkan ada yang dari Iran sebetulnya kemarin-kemarin. Nah, situasinya sulit bagi Kremlin untuk membantu katakanlah logistik dari Iran. Padahal kemarin Putin pun juga sudah kasih clue tuh. Ya bagaimanapun tidak ada perjanjian pertahanan dengan Iran. Nah bagaimana Cina? Satu lagi Cina. Cina juga paling banyak ditanyakan. Cina punya kepentingan untuk melawan hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Nah tapi situasi Timur Tengah harus stabil. Dan China nggak boleh menunjukkan dukungan kepada Iran. Dia tidak bisa menunjukkan dukungan kepada salah satu. Itulah problemnya Cina. Ya, harapan kita jangan sampai berlarut-larut meski tampaknya ini masih akan panjang, apalagi adanya negara superpower yang tampaknya akan ikut campur. Terima kasih Mas Julius Suman, jurnalis Kompas TV atas paparannya hari ini. Saudara, Iran mengaku pemerintah China, Rusia, dan Korea Utara sudah menyampaikan kesiapannya untuk mendukung Iran menghadapi perang lawan Israel. Informasinya usai jeda. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali.